Siap-siap kalian, cepat keluar. Tembak. Tidak ada, Pak. Mungkin jatuh tadi. Cari dulu. Mungkin nempel di kolong mobil. Goblok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar kembali kamu semua? Semoga sehat dan mendapat rezeki yang melimpah ya. Oke, apa sih yang membuat kamu bayangkan tentang film superhero? Yaps, pasti akan terlintas film Superman, Spiderman, atau Avengers. Di awal dekade 80-an, kita pun pernah mempunyai film tentang superhero dari negeri sendiri. Film ini berjudul Gundala Putra Petir yang rilis di tahun 1981. Di masanya, film ini nggak kalah keren dari film-film superhero asal Hollywood loh. Gimana sih kerennya film ini? Yuk ikutin Lupus ngocolin film ini. Check it out. Film ini diawali saat nelayan yang menyelundupkan narkotika kemudian dipancing dan diambil sama si Brewok. Dan si Brewok pergi naik motor kemudian ketemu sama Om Damsyik dan Tante Parida yang pura-pura lagi ganti ban. Om Damsyik kemudian bicara kode dan si Brewok tahu kunci kodenya. Dan morfin itu disimpan di bagasi. Kemudian Om Damsyik kasih bingkisan. Si Brewok pun pergi, tetapi motor itu meledak akibat bom yang ada di bingkisan karena si Brewok kemarin-kemarin berkhianat. Salah satu anggota Om Damsyik ditahan polisi dan mereka berdua pun pergi. Di lain tempat, Insinyur Sancoko sedang meneliti perkembangan serum anti petirnya. Kemudian ia suntikan ke tubuhnya dan Insinyur Sancoko membuka sebuah ruang yang di dalamnya terdapat sebuah motor listrik bertegangan tinggi. Ia pun memegang kedua saklarnya dan ternyata ia berhasil karena tubuhnya tidak tersetrum. Ia pun keluar dan lelah menghampiri dan Insinyur Sancoko pun tertidur. Kemudian ada telepon dari Minarti sang pacar, tetapi Sancoko tetap tertidur. Minarti pun sedih bilang ke ibunya, "Di hari ulang tahunku, Mas Sancoko tetap sibuk dan lebih memilih kerjaannya." Ibunya bilang, "Besok Minarti boleh marah kok sama Sancoko, tapi sekarang kamu harus fokus di pesta ulang tahunmu agar tetap sukses." Minarti pun turun untuk membuka acaranya. Selepas acara, Minarti bersama ibu bapaknya pergi ke tempat Sancoko bekerja. Minarti pun masuk ke dalam gedung itu. Setelah memasuki tempat kerja Sancoko, didapati ia sedang tertidur lelap. Sancoko kemudian terbangun karena ada barang yang jatuh. Minarti pun bilang, "Acara pesta ulang tahunku telah selesai dan berjalan dengan baik meski tanpa kau." Sancoko merasa bingung. Minarti bilang lagi, "Kalau nggak mau datang, bilang jangan buat aku malu." "Sorry, aku benar-benar lupa Minarti, aku terlalu sibuk." "Kau hebat, hanya kau orang paling sibuk di dunia." "Oke San, terpaksa, sebaiknya kita putus aja." Akhirnya Minarti pun pergi meninggalkan Sancoko. Sancoko pulang dengan kesendirian yang terus memikirkan tentang Minarti. Di tengah jalan banyak petir menggelegar seperti mau hujan. Dan tiba-tiba Sancoko tersambar petir dan masuk ke sebuah ruang yang tak tahu di mana. Sancoko, dalam tubuhmu telah mengalir kekuatanku. Dalam jiwamu tertanam kesucianku. Nalurimu cuma mengenal kebenaran. Dari matamu terpancar keadilan.
nalurimu akan memusuhi kejahatan. Kejujuran hatimu membuai sinar kasih sayang. Sancoko, kau kuangkat sebagai putra, putra Dewa Petir. Namamu Gundala, Gundala putra Petir, penghukum setiap kejahatan di muka bumi. Gundala putraku, ku bekali kesaktian untuk memanggul tugasmu. Kakimu tangguh dan kamu akan bisa lari secepat kilat. Telapak tanganmu dapat mengeluarkan petir yang sanggup menghancurkan baja sekeras apapun. Di lain kisah, Profesor Sailan bilang kita harus menemukan serum anti-morfin karena candu ini berbahaya bagi generasi muda bangsa ini. Saat ini candu sudah semakin masif beredar di karangan para penerus bangsa, dan Sancoko diajak kerjasama oleh Profesor Sailan. Agus pun bilang ke Sancoko, kenapa Profesor tidak mengajakku, padahal otakku lebih pintar dari kamu, San. Sancoko pergi ke tempat rehabilitasi untuk lebih mengetahui bahaya candu itu sendiri, dan kebanyakan isinya adalah anak-anak muda. Ketika Sancoko berada di tempat pertokoan, ternyata terjadi perampokan dan ada anak kecil yang disandra. Di tempat parkir mobil datanglah Gundala dan menghajar kedua perampok itu. Dan Gundala bilang ke anak kecil itu, bilang ke ibumu ya, kalau di tempat umum jangan pakai perhiasan. Dikisahkan di lab, Sancoko bilang ke Profesor bahwa kita hampir mendekati keberhasilan menemukan serum anti-morfin. Akhirnya banyak media yang memberitakan tentang penemuan itu. Sampailah berita itu ke tangan Gajul, dan dia ini merupakan pemimpin dari sindikat candu Asia Pasifik. Gajul pun kemudian melihat monitor canggih miliknya tentang si penemu serum anti-morfin ini, dan menyuruh anak buahnya untuk menculik Sancoko dan Profesor Sailan. Sedang Agus akan dimanfaatkan otaknya karena Agus orangnya labil. Agus pun datang ketemu Gajul dan disogok uang 3 gepok. Akhirnya Agus pun bekerja sama dengan Gajul. Di saat Sancoko dan Profesor Sailan lagi ngobrol di taman kota, Agus sedang mengintai. Ketika Sancoko sedang sendiri, terdengarlah suara tembakan. Sedang terjadi perampokan di bank. Akhirnya Gundala pun datang dan ikutin para perampok itu sampai ke sebuah gudang kosong. Gundala pun hajar Om Damsik sampai pingsan. Kemudian berikutnya menghajar ketiga perampok itu. Satu persatu perampok itu ditaklukkan oleh Gundala dengan kecepatan super kilat dan kekuatannya. Akhirnya semua perampok tersungkur. Sancoko kasih kantong berisi uang ke anak kecil dan disuruh kasih ke Pak Polisi. Datanglah anak itu. Kemudian anak itu bilang nemuinnya di jalan. Di saat Sancoko pulang ke rumah, ia sudah ditunggu oleh Tante Parida yang mengaku sebagai wartawan yang ingin wawancara Sancoko tentang penemuannya. Ketika saat wawancara berlangsung, Tante Parida langsung ngegas dan Sancoko ditodong oleh banyak orang, kemudian dipukul dan pingsan. Ia pun dibawa ke dalam mobil dan diculik. Di suatu ruangan, Sancoko dicecar pertanyaan mengenai serum anti-morfinnya dan bilang sebentar lagi juga profesor tua itu akan kami tangkap. Kemudian Sancoko disetrum sampai lemes dan kemudian dimasukkan ke dalam sel. Saat di dalam sel, Sancoko merubah diri menjadi Gundala, membuka sel dengan api, kemudian melabrak tembok dan Gundala berlari dengan sekencang-kencangnya. Di lain tempat, Agus sedang berada di rumah profesor menanyakan serum anti-morfin. Kenapa cuma Sancoko yang mengetahui itu? Aku pun perlu tahu, Prof. Terlalu dini, Gus. Serum itu belum sempurna. Saat ini aja sudah menggoyahkan para bandar narkotik seluruh dunia. Agus pun kasih kode dan para penjahat itu masuk ke dalam rumah profesor.
"Gus, jangan main-main, aku dosenmu." "Betul, tapi profesor bukan majikan saya." Di luar, Gundala sudah sampai rumah profesor dan menghajar satu penjahat. Di saat profesor sedang dibopong keluar rumah, Gundala pun kasih salam pertemuan di atas balkon. "Kalau ingin pulang dengan selamat, lepaskan profesor itu," kata Gundala. Gundala pun beraksi dan turun secepat kilat, melok Tante Parida dan menghajar si Agus itu. Di jalan, Gundala dikepung oleh penjahat bermotor. Kemudian ia hajar satu persatu. Gundala pun nemplok di atas mobil yang bawa profesor itu. Dan sopir yang ada di mobil itu pun dihajar sama Gundala. Gundala nulis surat dan simpan profesor depan pos polisi. Kemudian ditolong oleh Pak Polisi. Di suratnya berisi, "Pak Pol, Bapak ini baru saja nyaris jadi korban penculikan. Dimohon untuk dikasih nginep di kantor sambil dia ceritain kejadiannya ya." Akhirnya Gundala balik kembali ke dalam sel dan ia berubah lagi menjadi Sancoko. Rombongan penjahat itu pun datang dan lihat Sancoko. Gajul pun marah-marah. "Kemarin kalian gagal ngerampok bank, kali ini kalian juga gagal menculik profesor." Sancoko pun kemudian mau dibawa ketemu Gajul. "Gus, tega kamu memperlakukan temanmu ini. Kamu teman di dalam kampus, tapi musuh di dalam karirku." Gajul bilang, "Kau telah menemukan serum anti morfin, sedang aku penjual morfin. Kau mengeruk keuntungan untuk kehancuran bangsamu sendiri," kata Sancoko. "Bukan begitu, Bung. Orang sepertimu akan aku ajak kerjasama karena kepintaranmu. Aku akan buat candu sintetis. Targetnya di tahun 2000 produk kita sudah menguasai pasar Asia dan Eropa." Sancoko pun menolak dengan tegas. Kemudian Agus bicara, "Bos, kita gunakan dengan cara lain. Kita culik pacarnya. Saya yakin orang seperti Sancoko lebih sayang sama pacarnya daripada dirinya." Di saat Minarti sedang siram bunga, datanglah Agus dan bilang Sancoko mau bunuh diri. Dia di rumah sakit, sebaiknya Minarti cepat ke sana. Tapi dia bukan siapa-siapa lagi, Gus. "Min, setidak-tidaknya dia bekas pacar kamu. Dia ingin sekali ketemu sama kamu." Akhirnya Minarti pun pergi bersama Agus. Di tempat lain, di rumah profesor, datanglah petugas pengantar TV. Di saat kardus TV dimasukkan ke dalam rumah, muncullah para penculik dari dalam kardus, dan profesor pun dimasukkan ke dalam kardus. Ditanya sama security, "Kok TV-nya dibawa balik lagi?" "Nggak jadi, Pak, profesor mau beli sendiri." Di mobil Agus, Minarti curiga kok dibawa ke tempat seperti ini. Saat mau kabur, Tante Parida kemudian lempar botol yang kemudian meledak. Minarti pun dibawa ke sebuah ruangan. Kemudian Sancoko dan profesor diketemukan oleh Gajul. Gajul pun ajak kerjasama kembali untuk buat morfin sintetis. Gajul bilang penemuan profesor tentang anti serum morfin akan dibayar tinggi untuk dimusnahkan. "Anda tidak bisa memaksakan kami. Saya dan profesor nggak bisa diintimidasi dan dibeli," kata Sancoko. Diambillah kacamata profesor dan dihancurkan. Kemudian dilihatkan Gajul ke Sancoko Minarti di suatu ruangan yang dikelilingi ular-ular berbisa dan dikasih waktu 4 jam untuk nentuin keputusannya. Gajul pun ancam ke profesor tidak bertanggung jawab atas keselamatan keluarganya, laboratorium, dan kampusnya. Sancoko dimasukkan ke sel kembali, dan kemudian profesor juga masuk sel di sebelahnya. Sancoko sudah menjadi Gundala dan menghajar 2 orang penjahat. Kemudian hajar yang berbaju merah satu persatu dengan kekuatan dan kecepatannya. Kemudian Gundala bebaskan Profesor Sailan. Ternyata pergerakan mereka terpantau oleh Gajul lewat monitor canggihnya. Gundala pun menghancurkan tembok merah. Datanglah penyerang-penyerang berikutnya dan Gundala bisa mengatasi itu. Dihancurkan oleh Gundala mesin canggih. Tiba-tiba Gajul menembakkan peluru lewat bangkunya. Secara spontan Gundala menyerang Gajul, dan Gajul pun ternyata sakti juga, bisa mengeluarkan laser. Dikejarlah oleh Gundala, dan kemudian Gundala berubah menjadi 3. Dan tangan Gajul bisa menjadi bor yang sangat mematikan. Ditangkis sama Gundala, Gajul pun berubah menjadi sosok yang buruk rupa, dan ia kabur melalui atap. Gundala bilang,
Kalau ia manusia biasa, ia tidak akan bertahan selama 2 hari. Dan terdengar suara ledakan di atas. Profesor pun berterima kasih ke Tuan Superman. "Sorry Prof, nama saya Gundala." Gundala pun mengeluarkan kekuatan listriknya untuk membebaskan Minarti. Akhirnya Minarti bisa diselamatkan dan bilang ada satu lagi yang belum tertolong. Dia adalah Sancoko pacarku. "Benar pacar Nona," kata Gundala. "Iya benar. Baiklah, saya akan mencarinya." Gundala pun pergi. Di suatu tempat ia berubah kembali menjadi Sancoko. Dan Sancoko mendatangi Profesor dan Minarti. Film ini pun selesai. Bila kamu suka dengan alur cerita film ini, jangan ragu untuk pencet tombol subscribe di bawah ya. Terima kasih. Sampai jumpa di alur cerita film selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkasa membela kebenaran dan keadilan.